Mega dan Widi? Hah? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk selanjutnya kami panggilkan, bisa nggak dua, Mega dan Widi bersamaan? Keterangan hampir sama. Ya. Untuk mempersingkat. Baik. Kami persilahkan yang terhormat Mega dan Widi untuk memasuki ruangan persidangan. Mega dan Widi. Ingatkan kembali untuk kuasa pemohon, nanti silahkan boleh bertanya, tapi serahkan kepada juru bicaranya ya. Jadi tidak seperti tadi rebutan. Jadi silahkan saudara sudah menunjuk juru bicara, jadi dipercayakan kepada juru bicaranya ya. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau Mega yang mana? Widi? Oke, satu-satu saya tanya ya. Kalau Mega saat ini usianya berapa? 26 tahun. Oh, Widi juga 26. Oh, beda setahun ya? Ya. Kalian waktu itu bersahabat dengan Eki atau dengan Tina? Tina, Pak. Sejak kapan mengenal Tina? Salah satu aja jawab. Nanti kalau ya kan. Pribadi saya itu dari hari Sabtu. Oh, bukan, mengenal Tina sejak umur berapa? Pas hari itu, Pak. Oh, baru kenal hari itu? Sabtu, kan kejadiannya Sabtu. Nah, saya kenalnya Sabtu minggu kemarin ya, Pak. Oh, dalam rangka apa? Baru 1 minggu kenalan? Iya. Dalam rangka apa perkenalan itu? Kalau saya lagi main di rumah media, Pak. Nah, tiba-tiba si almarhumah Vina itu datang ke rumah Widi. Oh, gitu. Berarti hubungannya nggak terlalu jauh ya? Enggak. Kalau Widi, sudah berapa lama kenal dengan Vina? Kalau kenal dari Vina sih, Pak, pas aku SMK kelas 2 awalnya. Jadi aku diajak main sama pacar aku. Nah, di situ juga ada Vina. Tapi Vina cuman deketin aku, ngajak kenalan aja, Pak. Abis itu nggak langsung beruntun main, Pak. Jadi ada jeda beberapa tahunnya, barulah main lagi. Main laginya itu si Vinanya minta pin BBM ke aku, sama aku kasih. Begitu. Kenal Vina dekat dengan keluarganya, kenal? Kalau keluarganya sih nggak terlalu ini, Pak. Cuman kalau misalkan si kakaknya, maksudnya kenalnya tuh di BBM aja, Pak. Jadi kakaknya kalau misalkan BBM tuh cuma nanyain si Vina aja. Waktu itu bukan WhatsApp ya, BBM ya? Ya, BBM, Pak. SMS juga? Ya. Kapan kalian terakhir ketemu Vina? Widi? Terakhir ketemu Vina? Kalau terakhir ketemu Vina sih yang tanggal 2 itunya 27 Agustus itu, Pak, terakhir. Oh, hari kejadian sempat ketemu? Iya, sempat. Cuman apa sih namanya, nggak dari terakhir ketemu itu maghrib itu, Pak. Terakhir banget. Ketemu di mana? Di rumah saya. Oh, pindah ke rumah? Iya, jadi si Vina itu menginap, Pak, di rumah saya selama 1 minggu. Tapi nginepnya nggak beruntun 1 minggu, Pak. Tunggu, kamu sebelum memberi keterangan saksi ini pernah memberi keterangan saksi tempat lain? Enggak. Pernah dipanggil polisi atau pengadilan? Enggak. Oke. Berarti tanggal 27 Agustus 2016 ya. Vina sempat bermalam di rumah kamu? Jadi sama aja, Pak, kayak si Mega. Jadi itu seminggu sebelumnya itu si Vina tuh sering main ke rumah saya. Tapi saya nggak tahu, Pak, dia alamat rumah aku taunya dari mana, saya nggak tahu. Oh, tapi nginap? Ya, menginap. Jadi dalam 1 minggu itu ada 3 kali nginep di rumah saya, Vina. Itu seizin orang tuanya? Seizin orang tuanya? Iya. Enggak, saya nggak nanya begitu, Pak, ke Vina nggak. Boleh orang nginap di rumah kamu tanpa asal nginap aja? Iya, asal nginap aja. Orang tua kamu nggak keberatan? Orang tua saya di Jakarta. Jadi saya di rumah ada sama uas saya. Apa saja yang dilakukan Vina selama di rumah kamu, selama nginap?
Orangnya sih jarang ngobrol sih Pak, jadi tertutup orangnya. Makanya kalau saya nanya ke Vina agak nggak digubris juga sama si Vinanya, soalnya orangnya cuek banget Pak. Nah, waktu malam nginap itu ada berapa orang yang nginap? Saya sama si Mega aja berdua, sama adik saya satu Pak. Sama adik? Ya. Siapa yang antar Vina ke situ? Yang antar atau jemput dia dari rumah kamu? Oh, jadi pas di hari 27-nya itu Pak, si Vina itu BBM ke saya minta jemput. Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya ada saya sama si Mega sama adik saya. Jadi si Vinanya itu BBM saya minta jemput. Aku mau nginep ke rumah kamu. Gitu. Kamu oke kan atau tidak? Aku jadi aku tunjukin ke Mega. Kata aku tuh si Vina minta jemput, minta tidur di rumah aku. Kata si Vina, ya udah ya nggak apa-apa dijemput aja. Jadi aku OTW gitu. Nah, sekarang yang OTW siapa? Dia. Iya, buat kita berdua. Menuju kemana? Ketemu Vina? Ketemu, tapi kita itu jemputnya nggak di rumah Pak. Kita itu tunggu di gang. Jam berapa itu? OTW dari rumahnya kurang lebih jam 1-an Pak. Siang? 1:30. Iya. Terakhir berkomunikasi maghrib? Komunikasi? Enggak, kan jam 1 siang kan kalian ketemu. Ya. Kalian bawa kemana Vina? Bawa ke rumah Widi. Bawa ke rumah Vini dari jam berapa? Dari zuhur. Jadi gini Pak ceritanya kan. Nah si Vina itu minta jemput Widi. Nah udah dijemput terus ke rumah Widi kan Pak. Nah pas nyampe rumah Widi itu aku kan langsung ke kamar mandi Pak. Nah si dia itu nggak tahu ngobrol sama Widi. Nah pas saya keluar dari kamar mandi itu dia lagi nyalain kompor tapi nggak bisa. Nah saya langsung kan nanya kamu apa? Mau bikin mie tapi nggak bisa. Nah terus Widi ngomong gak enak bikinin gitu Pak. Bikinin, nah sama saya dibikinin, terus nggak tahu Widi sama si almarhumah ngomong apa. Nah terus pas itu mie udah jadi udah lagi makan, si almarhumah tuh nggak mau makan, fokus ke HP, terus tiba-tiba ngomong minta anterin ngambil uang ke Mbak Neng, ke kontrakannya Mbak Neng. Nah terus itu tuh saya sama Widinya kan agak kesel Pak, orang baru nyampe, udah mana jemputnya panas, tapi dianya minta balik lagi, kan 2 kali kerjaan Pak. Nah, terus dianya nggak mau makan, dia tetap kekeh ngeyel mau ngambil gitu Pak. Minta anter, ngambil uang. Nah, terus pas habis asar, kurang lebih jam 4-an, diantar sama saya Pak. Diantar terus ke kontrakannya Mbak Neng, kalau jalannya saya lupa Pak. Nah, terus habis itu balik ke rumah Widi lagi, mau balik ke rumah Widi lagi, arah mau ke rumah Widi itu di sekitaran bypass saya ketemu sama bukan saya Pak, si almarhumahnya itu nepuk saya, kalau itu ada Eki. Nah saya kan nggak gubris Pak, soalnya karena saya itu lagi nyetir. Lagi nyetir, fokus nyetir, nggak taunya dibelokin ke kiri, terus dipalang. Nah saya kan nggak kaget, takut dikira orang jahat atau apa. Nah, Siapa yang memalang itu? Eki. Nah terus di Vina ngomong, itu Eki, aku mau ngomong dulu sama Eki. Oh ya udah. Nah terus itu tuh agak jauh jaraknya Pak. Nah terus itu tuh agak jauh jaraknya Pak. Nah nggak tahu mereka tuh kayak agak debat juga di situ tuh Pak. Mereka kayak agak debat. Nah terus agak lama pokoknya Pak. Nah itu jam berapa? Kurang lebih jam 5. Nah terus itu soalnya hari udah mulai agak gelap Pak. Nah terus dia balik lagi ke aku. Nah minta izin. Karena kalau aku dipanggilnya Mak, aku pulangnya sama Eki ya. Oh nggak bisa, katakan kamu keluarnya sama saya, ya pulangnya harus sama saya lagi. Nah tapi dianya tetap ngeyel, nggak bisa, kataku tuh. Nah nanti saya dimarahin sama Widi, soalnya kan keluarnya sama saya, kamu berarti masih tanggung jawab saya. Enggak, saya nanti habis ini juga sama Eki langsung ke rumah Widi lagi. Nah udah habis itu tuh Pak, saya mereka dulu berdua nggak keubek sama saya Pak. Saya juga nyari jalan pulang tuh sambil inget-inget jalannya Pak, karena saya nggak inget. Nah udah pas nyampe rumah Widi, tapi almarhumah belum datang. Almarhumah sama Eki itu belum datang. Nah selang agak lama, enggak agak lama, saya tuh kan dijemput sama cowok saya mau pulang ke rumah saya. Nah itu pas saya keluar gerbang rumah Widi, Vina datang sama si Eki, tapi Ekinya nggak nunggu di rumah, nunggunya di sumur Pak. Nah si Eki nunggu di sumur. Nah situ tuh ada satu cowok, tapi saya nggak tahu itu siapa Pak, temennya lagi. Terus udah saya nggak tahu lagi. Terus pas jam
8, kurang lebih jam 8-an itu saya cepet, kalau aku mah SMS minta talangin voucher yang 1000-an. Nah sama kalau misalkan dia ada uang, talangin makanan atau bawa oleh-oleh lah gitu Pak. Nah terus udah dia ngerespon, cuma aku nggak ingat dia balasnya apa, terus udah Pak. Kalau Widi gimana? Sama kejadiannya? Kalau aku cuman sampai di jam kurang lebih setengah 3-an aja sih Pak, soalnya Mega yang nganter ke rumahnya Mbak Neng, jadi saya nggak tahu perjalanan dianya sama si Mega kemana karena posisi saya ada di rumah. Oke, kita persingkat ya. Sejak kapan kalian mengetahui ada berita Vina kecelakaan? Kurang lebih jam 12 malam. Dari siapa? Dari status BBM sama status Facebook banyak. Terus apa yang kalian lakukan dengan berita itu? Awalnya sih nggak percaya dulu Pak, awalnya nggak percaya, maksudnya maghrib masih keluar sama pacarnya, kita masih bareng-bareng, tapi nerima kabar begitu, maksudnya aku juga sama Mega agak kaget dulu Pak. Pas begitu tuh aku nelpon berkali-kali di jam setengah 11 lebihan lah Pak, nggak diangkat-angkat sama si Vinanya. Jadi aku nelpon tuh ada 4 kali Pak. Yang pertama itu nggak nyambung, mati HP-nya. Yang kedua nyambung tapi nggak diangkat. Yang ketiga nyambung, diangkat, cuman nggak ada suara apapun Pak, terus mati sendiri. Kapan terakhir menelpon kontak sama Vina? WA atau telepon atau BlackBerry? Yang mananya? Kalian kapan terakhir komunikasi dengan Vina? WA atau jam berapa? Kalau saya sih setengah 11 kurang Pak. Setengah 11 itu berarti jam 22:25. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Oke. Sama. Mega. Saya mah jam 8 lebihan Pak. Terakhir. Ya terakhir yang minta kuota itu pulsa. Baik, dalam wawancara saudari dengan Reza Indragiri, kalian telepon Vina dan Vina berbicara sedang odol. Happy mabuk. Coba ceritakan odol itu maksudnya apa? Odol itu apa? Ada nggak pembicaraan? Kalau iya, cuma kalau odol-odol itu enggak Pak.